Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dengan nomor NIM 124051930054. Saya dari kelompok 2, saya selaku materi pertama yaitu tentang bisnis bebas maisir. Yang pertama ada pengertian. Maisir secara istilah adalah setiap muamalah yang orang masuk ke dalamnya dan dia mungkin rugi dan mungkin beruntung. Ini definisi maisir dalam istilah ulama. Walaupun sebagian orang mengartikan maisir ini ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian sempit, yaitu judi. Judi adalah salah satu bentuk maisir sebab seseorang masuk ke dalamnya mungkin menang dan mungkin kalah, mungkin untung dan mungkin rugi. Istilah maisir juga digunakan untuk segala jenis taruhan, sampai-sampai mainan anak kecil dengan buah pala, kalau di tempat kita kelereng atau sejenisnya pen. Demikian pula maisir digunakan untuk daging unta yang dipertaruhkan oleh orang Arab. Maisir adalah cara memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Sedangkan judi menurut agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang untuk mendapatkan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi yang tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Rasulullah melarang segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan atau terkaan dan bukan diperoleh dari bekerja. Maisir adalah suatu kegiatan bisnis yang di dalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tidak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Aktivitas bisnis yang mengandung aktivitas maisir adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan atau mengadu nasib. Maisir adalah transaksi yang bergantung kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Yang identik dengan kata maisir yaitu adalah khimar. Maisir maupun khimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan atau dengan kata lain yaitu perjudian. Yang pertama, 3 unsur yang harus dipenuhi agar bisa dikategorikan judi yaitu adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ada pihak yang menang mendapatkan harta yang menjadi taruhan, sedangkan yang kalah kehilangan hartanya. Beberapa kriteria yang termasuk substansi maisir yaitu adalah taruhan. Misalkan, sebuah pertandingan jika ada yang kalah maka ia akan traktir temannya yang menang. Sedangkan misalnya seseorang guru yang menanyai muridnya jika ada yang bisa menjawab pertanyaan, maka ia akan diberi hadiah. Hal ini tidak termasuk maisir karena tidak ada perjudian di dalamnya. Ada pelaku itu mencari uang dengan spekulasi mengadu nasib dengan berjudi. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah. Dan yang terakhir ada harta yang dipertaruhkan diambil dari peserta. Contoh, maisir yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari misalkan sejumlah orang masing-masing memberi kupon tunggal dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, di mana yang menang mengambil materi dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis. Ada bentuk-bentuk maisir. Yang pertama, pada zaman sekarang ini bentuk perjudian sudah berkembang demikian pesatnya dan dikemas dengan indah. Contoh-contoh bentuk perjudian yang dikemas dalam bentuk investasi, permainan dan lainnya adalah bermain falas, bermain indeks harga saham, dan bermain bursa emas. Selanjutnya akan dijelaskan pada materi yang kedua yaitu materi B, bisnis bebas gara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada harta yang dipertaruhkan diambil dari peserta. Contoh, maisir yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari misalkan sejumlah orang masing-masing memberi kupon tunggal dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi yang di dalamnya terdapat unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah, di mana yang menang mengambil materi dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis. Ada bentuk-bentuk maisir. Yang pertama, pada zaman sekarang ini bentuk perjudian sudah berkembang demikian pesatnya dan dikemas dengan indah. Contoh-contoh bentuk perjudian yang dikemas dalam bentuk investasi, permainan dan lainnya adalah bermain falas, bermain indeks harga saham, dan bermain bursa emas. Selanjutnya akan dijelaskan pada materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prilia Sari Triwandari
Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materinya, yaitu tentang bisnis gharar. Jadi pengertian dari bisnis gharar itu adalah suatu bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakpastian, pertaruhan maupun juga perjudian. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk bisnis gharar. Jadi yang pertama yaitu adalah jual beli ma'dum. Jual beli ma'dum di sini itu artinya adalah jual beli yang barangnya itu belum jelas atau tidak ada. Contohnya itu seperti buah yang ada di pohon, itu kan belum jelas kan. Itu nanti hasilnya tuh bagaimana, panennya kan juga belum jelas, itu tidak boleh. Selanjutnya itu adalah jual beli makzuzi ataslim. Jadi barangnya itu sulit diserahkan. Itu contohnya seperti surat tanah atau properti yang belum jelas statusnya. Yang ketiga yaitu adalah jual beli majhul. Ini adalah barang yang diketahui itu belum jelas kualitas, jenis maupun juga spesifikasinya. Selanjutnya yaitu ada hukum bisnis gharar. Hukum bisnis gharar terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang isinya adalah, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan diantara kamu dengan jalan yang berbuat yang batil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Baik, itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Viro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maufiroh, NIM 087. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Mbak Aprilia, yaitu tentang bentuk horor. Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi horor itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada jual beli barang yang belum ada, bisa disebut juga dengan ma'dum. Tidak adanya kemampuan penjualan untuk menyerahkan objek pada waktu terjadi akad. Objek akad tersebut sudah ada ataupun belum ada. Misalnya, penjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir dari induknya, kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir. Contohnya, menjual ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di udara. Yang kedua itu ada jual beli barang yang tidak jelas, bisa juga disebut dengan majhul. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila sesuatu barang belum diserah terimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain. Sesuatu atau barang jika belum diterima oleh si pembeli, tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli, karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk, dan sifatnya. Selanjutnya itu tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan sampai buah-buahan tersebut terlihat baik. Selanjutnya itu ada tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad. Jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad. Misalnya jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya 2 objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi terdapat 2 barang yang berbeda kriteria dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang sama, yang mana yang akan dijual sebagai objek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan bai'atain fi bai'ah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gharar dalam transaksi ekonomi. Transaksi perdagangan umumnya mengandung risiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan, tapi belum tentu dalam setiap usaha akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat, resiko untung dan rugi merupakan kondisi yang tidak pasti dalam setiap usaha. Yang pertama itu ada perbankan. Gharar dalam perbankan dapat dilihat dari sistem bunga yang dibebankan pada setiap transaksi, baik dalam transaksi pinjaman maupun simpanan. Beban bunga yang ditetapkan adalah merupakan jenis gharar yang mempertukarkan kewajiban antara satu pihak dengan pihak yang lain. Contohnya seperti di saat melakukan pengajuan pinjaman pada bank untuk suatu usaha dengan beban bunga sebesar 10%. Jika usaha yang dilakukan mendapatkan keuntungan 10% atau lebih, maka pihak pinjaman akan untung. Karena hanya membayar bunga sebesar 10%. Sedangkan bila usaha mengalami kerugian, maka akan ditanggung sendiri dan pihak bank tidak akan peduli dengan kondisi tersebut. Selanjutnya itu ada asuransi. Gharar terjadi dalam asuransi apabila kedua belah pihak, misalnya peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan, saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi kapan musibah akan menimpa. Kontrak yang dilakukan pada kondisi tersebut adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pada penggadaian semata. Hal inilah yang disebut gharar, ketidakjelasan yang dilarang dalam syariat Islam. Karena bentuk dalam kontrak tersebut akan mengakibatkan terjadinya saling menzalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Mufidatul Husna, NIM 077. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak April mengenai implementasi bisnis syariah bebas maghrib di pengantar bisnis syariah. Di sini saya bagian yang ke C atau yang poin ketiga, yaitu implementasi bisnis syariah tanpa riba. Sebelum kita membahas itu, kita perlu tahu apa itu riba dan keharamannya. Riba itu merupakan ziyadah atau tambahan, sedangkan secara terminologis, riba itu adalah tambahan yang dikhususkan. Maksudnya adalah ada tambahan nilai dari modal pokok. Riba itu diharamkan oleh semua agama samawi, kemudian Islam menguatkan hukum keharamannya juga. Riba itu bisa mengakibatkan ketimpangan profit untuk sebagian pihak saja. Inilah yang mengakibatkan segelintir orang merasa diuntungkan dan sebagian orang itu merasa dirugikan. Macam-macam riba itu ada 4. Yang pertama itu ada riba hard, yang artinya itu kelebihan yang diisyaratkan pada orang yang berutang. Kemudian yang kedua itu ada riba jahiliyah, atau utang dibayarkan lebih dari pokok sebab si peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran lebih dari waktu yang ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu riba fadl, di mana tukar menukar dengan barang yang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sementara barang yang dipertukarkan pun masuk ke dalam jenis barang riba. Yaitu yang keempat, riba nasyiah, yang merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Kemudian, bisnis properti dan transaksi riba itu penerapannya itu dalam sebuah bisnis yang akan ada transaksi di dalamnya, seperti dalam bisnis properti. Salah satu bisnis menjanjikan dan diperkirakan akan terus menjadi bisnis yang paling menguntungkan di masa depan. Sekarang ini sudah banyak orang yang memulai bisnis properti karena bisnis ini dapat mendatangkan laba yang sangat besar. Namun tak hanya itu, bisnis properti semakin populer, didukung dengan peminatnya yang terus bertambah. Bahkan bila melihat dari kenaikan harga tiap tahunnya, harga properti akan semakin meningkat. Ini berhubungan dengan makin meningkatnya jumlah penduduk Indonesia, sehingga hunian dalam bentuk rumah pun makin dibutuhkan. Kemudian, bagaimana solusinya agar kita itu berbisnis tanpa riba?
kita itu menerapkan sistem mudharabah, di mana akad itu ditujukan untuk mengembangkan harta jika dilihat dari sisi orang yang memberi modal usaha, dan merupakan sebab kepemilikan harta jika dilihat dari sisi orang yang mengelola harta. Disebut pengembangan harta karena pada mulanya seorang itu telah mempunyai harta dan dengan akad mudharabah berharap hartanya itu akan berkembang dari bagi hasil. Disebut sebab kepemilikan harta dilihat dari pengelola karena dengan akad mudharabah pengelola itu yang tadinya tidak mempunyai harta menjadi mempunyai harta dari bagi hasil. Mudharabah itu kan merupakan investasi dari pranata ekonomi yang telah hidup sejak dulu. Sebab Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu pernah menyerahkan harta untuk dikelola dengan sistem mudharabah. Yang kemudian selanjutnya, manfaat yang dirasakan dari akad mudharabah ini itu apa? Yaitu manfaatnya itu bukan hanya dari pihak salah satu saja, tetapi juga dirasakan oleh banyak pihak. Dengan adanya pengelola modal, berarti adanya pemain baru dalam sektor real yang bertugas untuk mendistribusikan kebutuhan manusia. Artinya adanya pelaku usaha karena sudah mendapatkan modal yang memproduksi kebutuhan untuk manusia. Ibnu Khaldun tuh mengemukakan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut. Kekayaan suatu negara ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran positif dari negara tersebut. Representatif dari keinginannya akan keuntungan yang besar. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang kunci sukses membangun bangsa. Kata kunci sukses membangun bangsa adalah pendidikan. Dari kalimat ini, pendidikan adalah investasi peradaban, bahwa itu menandakan betapa pentingnya pendidikan dalam membangun sendi-sendi peradaban sebuah bangsa. Bisa dikatakan, tanpa pendidikan sebuah negara akan lemah, bahkan dapat hancur. Oleh karena itu, mengapa setiap bangsa, termasuk Indonesia, harus menyusun strategi pembangunan pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi penerus untuk Indonesia maju. Prioritas pembangunan sumber daya manusia didasari kecemasan akan perubahan dunia yang penuh dinamis, kompetitif, dan penuh risiko. Oleh karena itu, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru dan nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Inovasi adalah budaya, bukan pengetahuan saja. Dan selanjutnya ada visi dan misi yang menjadikan Indonesia yang maju, mandiri, adil, dan makmur sebagai berikut. Yang pertama, itu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Artinya mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan memanfaatkan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Artinya meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat dan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. Dan yang keempat adalah mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Artinya memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional,
melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentuk identitas dan pemantapan integrasi nasional dan regional.